Pemerintah Kota Kediri dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan DLHKP bersama Institut Teknologi 10 November ITS Surabaya, Pertamina Kediri, kuasa hukum pihak SPBU Tempurejo dan masyarakat Kelurahan Tempurejo Kecamatan Pesantren Kota Kediri melakukan pertemuan di Gedung Serbaguna Kelurahan Tempurejo membahas kondisi terkini sumur terdampak pencemaran bahan bakar minyak di lingkungan warga setempat. Kepala DLHKP Kota Kediri, Imam Mutakin seusai pertemuan mengungkapkan, pertemuan kali ini adalah pemaparan tim dari ITS terkait dengan kondisi 14 sumur di Kelurahan Tempurejo khususnya yang terdampak pencemaran di SPBU kemarin. Dari hasil paparan tadi bisa dilihat bahwa dari 14 sumur yang diuji labkan itu 11 sudah 0 TPH sedangkan yang 3 sumur itu masih ada kandungan TPH-nya di bawah 100 mg. Pertemuan kali ini adalah pemaparan tim dari ITS terkait dengan kondisi 14 sumur di Kelurahan Tempurejo khususnya yang terdampak pencemaran di SPBU kemarin. Dari hasil paparan tadi bisa dilihat bahwa dari 14 sumur yang diuji lab kan itu 11 sudah 0 TPH. Sedangkan yang 3 sumur itu masih ada kandungan TPH-nya di bawah 100 mg. Prinsipnya karena memang di beberapa sumur itu masih ada bau dan juga masih ada yang menyampaikan dari warga, salah satu warga seperti Pak Rio menyampaikan bahwa di sumurnya itu masih berbau dan juga masih berasa. Nah, mereka ada beberapa keinginan yang ingin disampaikan kepada SPBU, diantaranya ya melakukan pengeboran ulang di area rumahnya selain di sumur yang saat ini digunakan. Jadi ada beberapa keinginan seperti itu. Kalau dari dinas sendiri nantinya seperti apa, Pak? Kami akan terus mengawal terkait dengan proses normalisasi ini. Jadi kalau dilihat tadi kan masih ada sisa 3 sumur tuh yang belum 0 TPH. Nah itu masih akan tetap kita dampingi terus untuk dilakukan treatment terhadap 3 sumur itu dan juga 5 sumur terbuka lainnya agar nanti diharapkan semuanya bisa betul-betul 0 TPH. Tapi usulannya untuk yang warga yang masih mengeluhkan airnya masih baunya tapi masih sudah 0 TPH itu gimana dari tempat? Jadi kalau di kami itu kan ada beberapa saran juga dari tim ITS yang ada dipakai filter, saringan dan sebagainya, tapi dari warga kok sepertinya minta malah diborkan yang baru saja di area di luar sumur yang ada sekarang. Jadi minta diborkan baru seperti itu. Ya, itu tidak apa-apa juga termasuk salah satu solusinya. Jadi seperti itu. Nanti tinggal bagaimana dengan SPBU, kan saat ini masih disampaikan ke SPBU. Satrio warga terdampak di RT 5 RW 2 Kelurahan Tempurejo berharap, meski kondisi air TPH-nya sudah 0 namun airnya belum bisa dikonsumsi seharusnya pihak SPBU masih memberikan bantuan. Kemarin tuh saya coba, saya endapkan sehari itu, saya bau itu, airnya masih bau dan berasa itu. Tapi hasil dari ITS sendiri 0 TPH? Ya TPH-nya 0, tapi kan katanya masih bisa mengandung logam-logam atau apa itu kan kita nggak tahu sebagai... Masih berpotensi katanya. Ya kan buat konsumsi kan nggak baik buat kesehatan juga itu. Itu keadaannya selain di rumahnya masnya, itu di tetangga lain juga seperti itu mas? Saya tadi coba ngecek di Pelumas Buslasli juga kayak gitu, juga masih berbau juga itu. Walaupun TPH-nya 0 tapi masih berbau itu. Tempat saya kan diapit sama tempatnya Bu Semi yang masih ada TPH-nya dan Pak Gio yang TPH-nya masih ada juga itu. Jadi saya cuma lihat di rumahnya Bu Sulasri masih berbau, yang lain-lain belum tahu saya tadi. Terus permintaan tadi seperti apa mas? Permintaan diborkan ulang titiknya sesuai dengan dari tim ITS yang menentukan titiknya. Kan yang tahu situ nggak ada kandungan minyaknya dari tim ITS itu Pak. Kapan itu rencananya mas? Kurang tahu. Ini nanti masih mau mengajukan permintaan ya ke Pak Lurah, nanti ditembuskan ke Pak DLHKP, baru ditembuskan ke... Oh, jadi permintaan dari warga ya? Ya, dari warga.
Mas tadi kan berkali-kali pihak SPBU kan menyinggung soal perjanjian di awal dulu. Sebenarnya acuannya itu airnya bisa dikonsumsi atau sudah bebas dari minyak sih Mas dulu yang sepakat itu? Bisa dikonsumsi air normal seperti sedia kala, bukan bebas dari TPH. Jadi artinya meskipun TPH-nya 0, tapi kan masih belum bisa dikonsumsi ya katanya. Iya. Jadi harusnya masih ada bantuan Masih air. ada bantuannya itu. Bantuannya Seharusnya berupa air atau yang bantuannya itu diharapkan? berupa air buat mandi. Terus air buat mandi itu dari PDAM itu. Terus air minum dari pihak Pertamina, SPBU, dan uang sebesar 1.500.000 per bulan itu. Setiap tanggal 15 itu. Zakia Rahma dari firma hukum EB 5758 Nusantara selaku kuasa hukum pihak SPBU Tempurejo menjelaskan, akan mengakomodir permintaan warga terdampak dan nanti akan disampaikan ke pihak SPBU. Menindaklanjuti dari hasil labnya pihak ITS menyatakan dari 14 sumur, 11 sumurnya sudah TPH-nya 0, hanya tinggal 3 sumur saja yang TPH-nya ada sesuai dengan kadar yang sudah dipaparkan tadi di pertemuannya tersebut. Sebenarnya kan kalau kita berbicara secara logika, kita mendasar pada surat kesepakatan itu harusnya kan tanggung jawabnya dari pihak SPBU itu hanya kepada 3 warga saja yang kadar TPH-nya masih belum 0, seperti itu. Dan kami pun dari pihak SPBU membuatkan surat pernyataan, pada intinya kami tidak akan lepas dari tanggung jawab kami. Dari pihak SPBU atas 3 warga itu tetap melaksanakan treatment, baik itu pengurasan, memberikan dispersan, kemudian pengujian, kemudian kompensasi juga tidak akan kami putus, kemudian terkait air minum dan juga air PDAM tetap kita suplai. Kemarin kita kan hanya memutus dari 11 warga itu saja, karena kami merasa dengan TPH 0, kemudian dari pihak ITS tadi juga menyatakan sudah bisa digunakan, baunya hanya karena lama nggak digunakan, seperti itu, hanya itu saja. Jadi kalau dibilang berbahaya kan sudah tidak ada, bilang gitu. Itu aja sih kalau dari pihak SPBU. Selanjutnya langkah yang diambil apa saja, Bu? Ya kan kita kan nggak mau ribut dalam pertemuan ini, ya kita seperti yang saya sampaikan tadi, sudahlah dari warga bagaimana maunya, dibuat secara tertulis bagaimana, terus nanti kita akan sampaikan dari pihak SPB, ya seperti itu. Kompensasi yang tetap diberikan apa aja? Kalau sampai dengan Juli ini masih full, Mbak, masih full diberikan. Uang bulanan? Iya, tetap kita nggak ada pemutusan. Agung Wijaya, Sales Branch Manager Pertamina Kediri menyampaikan, secara perkembangan dari akhir tahun kemarin sampai sekarang sudah signifikan, perkembangannya sudah bagus atau lebih baik. Dari sumur yang tercemar tadi kan sudah disampaikan bahwasanya kami terus berkoordinasi dengan stakeholder setempat dari Dinas Lingkungan Hidup, kemudian stakeholder kecamatan, kelurahan, kemudian pihak ITS serta SPBU dan warga untuk komit dalam penanganan. Kami dari Pertamina akan mensupervisi, melakukan monitoring kepada SPBU agar melakukan treatment serta pemberian kompensasi sesuai dengan kesepakatan antara SPBU dengan warga. Seperti itu. Jadi posisinya adalah yang pertama mungkin sudah disampaikan ya, bahwasanya dalam paparan pihak ITS tadi dari 14 sumur tersisa 3 sumur dengan TPH yang masih tinggi. Artinya 11 sumur lainnya sudah memenuhi TPH, dalam tanda kutip adalah TPH sudah 0. Artinya tidak ada kandungan minyak pada sumur tersebut. Namun dari sisi baku mutu air itu mungkin belum diuji terkait kelayakan. Oleh karena itu mungkin kedepannya pihak ITS akan melakukan uji baku mutu terhadap 11 sumur tersebut sehingga bisa menentukan apakah mungkin bisa dipakai dalam kegiatan atau kebutuhan sehari-hari. Nah, untuk 3 sumur lainnya pastinya akan dilanjutkan untuk proses treatment. Nah, untuk proses keretakannya tadi ya yang ditanyakan itu kan sebenarnya sudah terdefinisi atau sudah ditemukan pada akhir tahun kemarin dan sudah diperbaiki, sudah kami ganti oleh SPBU terkait kebocoran-kebocoran kitanya sehingga sekarang sudah tidak bocor lagi. Makanya dari itu kita lihat 11 sumur itu kan secara perkembangan dari akhir tahun kemarin sampai sekarang kan sudah signifikan, perkembangannya sudah bagus atau lebih baik. Dari Kediri, Jawa Timur, Tim Liputan Kediri Nusantara melaporkan.